sore, apa kabar Anda pemirsa SBO TV Spirit of the City? Saya Yuri Kemal menjumpai Anda di Teknovasi, Teknologi dan Inovasi. Ini adalah sebuah program yang cukup luar biasa, persembahan dari SBO TV dan juga data utama .net.id, Cyber Technology, betul. Dan seperti biasa, bukan seperti biasa, ini adalah program kita yang pertama begitu, yang memang nanti akan kita bahas banyak hal tentang teknologi dan inovasi. Yang seperti Anda ketahui bahwa teknologi tidak berhenti hanya pada satu titik pun, itu juga yang terjadi pada inovasi yang kita memang sangat butuhkan terus dan terus. Kecerdasan baik itu merupakan kreativitas ataupun juga mungkin idealnya tersupport oleh teknologi. Nah, ini ada 3 narasumber saya yang juga nanti akan sharing dan ngobrol. Mereka sudah handal semua. Langsung aja kayaknya saya ingin berkenalan dengan 3 bapak-bapak yang luar biasa yang mudah-mudahan sih sudah ini ya, sudah berbuka puasa semua, karena emang ini adalah kita baru saja melaksanakan buka puasa dan azan maghrib sudah berkumandang. Kita langsung menyapa saja. Saya punya bapak-bapak yang cukup luar biasa. Ada Pak Wawan Setiawan selaku pengamat teknologi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Seger kayaknya ya. Baik, iya. Baik, karena sudah berbuka puasa. Ya, bulan puasa, bulan suci. Bulan suci. Sehingga membuat kita segar. Segar, betul. Dan nanti siap juga untuk sharing sama kita di sini di Teknovasi. Selamat datang. Kemudian saya juga ada Pak Aditya Wisnu Sasmita, Brand Manager Data Utama Surabaya, Data Utama .net.id, Cyber Technology. Selamat sore. Sore. Pak Adit. Ya, Pak Adit ini juga kayaknya sudah segar, Pak. Sudah Alhamdulillah. berbuka juga ya. Nah, ini Pak Adang Kurniawan juga sudah bergabung bersama kita. Bapak Adang Kurniawan ini dari Dinas Kominfo Pemerintah Kota Surabaya. Selamat sore Pak Adang. Selamat sore. Kita berjauhan tapi nggak apa-apa Pak ya. Cukup dekat dengan tema kita yang akan kita bahas hari ini adalah Think Different. Saya mau ke Pak Wawan Setiawan dulu. Oh, sebelum saya ke Pak Wawan, saya juga ingin mengingatkan pemirsa SBO TV, pemirsa Teknovasi, bahwa nanti kita juga bisa ngobrol bareng Pak ya. Bisa. Santai sekali, silahkan 820 20 15 031 820 20 15. Nanti Anda bisa ikut ngobrol sama kita di sini. Kita akan ngobrol banyak tentang teknologi dan inovasi. Ini adalah first episode, so Anda jangan membuang-buang kesempatan. Kita juga akan hadir sekitar 2 minggu sekali. Jadi ini kesempatan sekali bertemu dengan 3 bapak-bapak handal ini. Langsung ke Pak Wawan, seperti tadi saya ingin ke Pak Wawan. Pak Wawan, ini kan kita kalau misalnya ngomongin teknologi gitu ya, tidak akan terbatas begitu. Iya, betul. Terus. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong soal teknologi, ini apa yang perlu pemirsa tahu yang kadang-kadang mereka hanya merasa ada di zona nyaman saja, bahwa oh sih ya, saya merasa ini cukup kok buat support saya bekerja, saya beraktivitas gitu. Tapi sementara mereka kurang banyak menggali apa sebenarnya yang bisa di-educate gitu melalui sebuah teknologi. Saya lihat teknologi berkembang terus, selalu ada yang baru karena hasil inovasi. Orang-orang saya lihat dari Silicon Valley, School Kufu, mereka selalu inovasi, membuat sesuatu yang baru. Dan kemarin saya baca riset terakhir bahwa di dalam riset orang itu mencari bukan sesuatu yang mewah, tapi yang impression, takjub. Oh, sebenarnya iPad misalnya ini harganya cuma 1 juta tapi menakjubkan. Betul. Pasti Anda beli. Sebenarnya bukan mahalnya, takjubnya. Takjubnya ya Pak ya. Bisa begini. Bisa di touch, bisa langsung berubah gitu ya. Apalagi Google Glass nanti. Iya. Langsung bisa keluar gini. Ini takjub sebenarnya. Gitu. Jadi inovasi ini tidak hanya sekedar cost atau biaya atau tapi suatu ketakjuban baru. Iya. Suatu ketakjuban, terus membuat ketakjuban baru. Dulu komputer besar sekali, kemudian dibuat kecil, menakjubkan oleh Bill Gates, sehingga di pasaran banyak. Steve membuat komputer menjadi art, gabungan dari art, humanities, sehingga menjadi sesuatu yang menakjubkan. Ada mouse, tampilannya grafisnya bagus, dan tidak kalah Google terakhir membuat Google Glass. Itu sebenarnya kita juga gimana ya, mungkin pemakaian tidak terlalu signifikan bagi kita, tapi ini sesuatu yang menakjubkan. Ternyata orang itu suka sesuatu dengan yang menakjubkan. Jadi itu dulu yang ditampilkan ya, takjub dulu orang-orang, amaze dulu orang-orang. Setelah itu baru ingin tahu sebenarnya ada apa di dalamnya. Betul. Nah, inovasi ini juga tanpa sesuatu yang menakjubkan
saya kira juga tidak ini ya, tidak akan terlalu fenomenal. Ya, betul. Baik. Jadi memang mungkin paling tidak impress dulu orang-orang. Kita bikin impress dulu, baru mereka akhirnya jadi ingin tahu dan ingin belajar terus ya. Betul. Nah, ingin belajar terusnya itu harus terus diakomodasi. Begitu kan, dan ini yang mengakomodasi nanti Pak Adit ya. Tapi saya malah justru nanti terakhir ke Pak Adit, karena akan lebih banyak apalagi yang pengen digali dari sebuah teknologi dan inovasi yang disupport oleh Pak Aditya gitu dari Data Utama. Tapi saya mau ke Pak Adang dulu. Pak Adang, nah ini yang menarik kalau dari kita ngomong pemerintahan gitu, kantor pemerintah ataupun juga birokrasi ya, kita biasanya menyebutnya demikian. Ini kan kadang-kadang mohon maaf tidak menjustifikasi, tapi banyak stigma masyarakat juga. Kemudian yang terjadi juga bahwa kadang-kadang dibilang bahwa kalau di birokrasi kayaknya nggak terlalu melek tuh soal teknologi. Nah, ini gimana nih Pak? Kalau misalnya ada statement seperti ini, kalau Pak Adang bisa, kayak Pak Adang enggak, Pak Adang hits saja pakai iPad gitu ya Pak ya. Bawa tablet. Ya oke. Sebenarnya kalau stigma seperti itu bisa dikatakan umum masyarakat umum, tapi untuk khusus Surabaya itu saya kira tidak berlaku. Tidak karena berlaku. Saya katakan tidak berlaku kenapa? Justru di Surabaya masalah teknologi menjadi tolak ukur juga. Contoh Pemkot sendiri bukan hanya main-main, kita punya fiber optik sendiri sebanyak 48 km. Fiber optik pemerintah kota Surabaya 48 km. Itu coveragenya Run Surabaya. Ya, sampai sudah dari pemerintah kota Surabaya giring sampai ke timur, sekarang sudah titik akhir, sudah sampai kita masuk ke dinas pendidikan, masuk ke Bappemas KB, sampai kepada dinas kesehatan, dinas perhubungan, kurang lebih 48 km. Insya Allah pada tahun ini dan tahun depan ada penambahan lagi. Mungkin Surabaya akan kita ring dengan fiber optik milik pemerintah kota Surabaya. Luar biasa. Mungkin perlu diapresiasi. Ini luar biasa ya. Jadi Anda pemirsa silahkan kalau misalnya juga ada pertanyaan-pertanyaan 820-2015 ini kita akomodasi untuk bertanya dengan bapak-bapak yang luar biasa juga ada di sini. Itu tadi salah satunya ya, yang akhirnya dibilang sama Pak Adang nggak ada tuh pemerintah sekarang nggak melek teknologi dan juga inovasi. Buktinya kita punya fiber optik 48 km, apa lagi Pak? Dari sisi sistem baik. Kan kita juga punya SDM khususnya dari Kominfo sendiri ya. Itu punya SDM memang arahnya bidang ilmunya ke sana. Kita bahkan menciptakan beberapa sistem ya. Contoh dalam bentuk e-surat. E-surat itu istilahnya paperless ya. Paperless saya sebagai pimpinan di sana atau siapapun pimpinannya cukup keluarkan di sini, dia bisa disposisikan ke bawah. Dan bukan hanya sekedar ini contoh dari Satpol PP. Setiap surat yang didisposisikan kepala dinas turun ke bawahnya akan keluar ke saya. Jadi tidak lagi menggunakan semua gitu kita ya? posisi ada di luar, ada rapat tanpa kita membawa perangkat ini, kita cukup pada HP yang paling murah. Dengan SMS gateway kita bisa dapat diinformasikan bahwa ada surat masuk kita. Infonya isinya apa, dari mana. Seumpama pada saat itu, memang pada hari itu harus mendadak berangkat, kita nggak harus ke kantor dulu, kita langsung berangkat ke tujuan yang ada di surat ini. Pak Wawan, ini juga satu movement yang harus ditiru. Surabaya loh, ya kan? Belum lagi kalau kita ngomong beberapa kota besar di Indonesia. Berarti kalau begitu Anda sudah bisa menilai sendiri stigmanya seperti apa ya sebenarnya ya. Baik, saya ke Pak Adit. Pak Adit, nah ini sekarang menjawab semua teknologi dan inovasi yang sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Wawan. Pak Adang juga membenarkan bahwa di instansi pun, di sebuah birokrasi pun sudah diaplikasikan begitu, sudah real wujudnya. Nah, sementara kadang-kadang masih ada problem-problem lain dari teknologi support ini yang mungkin dari sisi harga mahal gitu, kadang-kadang masih harus kita jawab, atau juga mungkin sejauh mana kalau Pak Adit dari datautama.net.id cyber technology ini memberikan mediasi itu semua, support itu semua untuk kelancaran kita yang ingin terus sekali membuat teknologi kita ini semakin luar biasa, Pak. Ya, sebenarnya karena Mas Wawan ini juga guru kami dan pernah di Data Utama juga. Beliau mengajarkan bahwa orang berpikir itu harus melawan arus. Jadi kalau orang ke B kita ke A, kalau orang ke A kita ke C, begitu ya. Nah,
Kalau saya yakin bahwa semua layanan teman-teman ISP lain sama, ya kan. Kalau penjualan pasti sama, tenaga penjualan sama. Nah, kalau mereka ke arah B, kami punya diinspirasi oleh Mas Wawan waktu itu adalah berpikir melawan arus ke A gitu ya. Jadi saya melihat sistem MLM atau penjualan langsung itu belum diterapkan di ISP gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Menarik. Nah, sehingga kami terapkan program reseller. Nah, jadi bukan kami sendiri jual, tapi juga ada ke beberapa reseller dan mereka bisa bergabung dan mendapatkan keuntungan juga dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Syarat dan ketentuan berlaku. Terobosan dalam hal marketing. Terobosan dalam hal marketing. Karena kalau teknologi saya kira sama ya Mas Wawan ya. Semua teknologi sama karena kita mohon maaf masih jadi konsumen. Apa yang dari Google produk kita makan, apa yang makan kita masih menjual dulu. Nah, terobosan kita dari marketing. Sementara ini teman-teman dan dimotivasi juga oleh Mas Wawan, mungkin dalam acara selanjutnya gantian bukan saya, mereka yang engineer, yang hasil motivasi Mas Wawan juga yang akan mempresentasikan hasil research and development-nya. Gitu. Luar biasa. Jadi dari sinilah think different-nya kita gitu ya. Melawan arus. Melawan arus. Kalau orang-orang lain ke A, kita harusnya out of the box. Kalau kita ke follower. B. Kalau kita jadi follower terus, mau sampai kapan? Akhirnya biasa-biasa aja. Tidak tercipta inovasi gitu ya Pak Wawan ya? Tidak tercipta sesuatu yang wow. Yang membuat orang akhirnya jadi amazing itu tadi. Menarik. Pak Wawan, Pak Adit, Pak Adang, dan saya Yudi Kemal masih akan terus ada di Teknovasi ini, di SBO TV Spirit of the City. 8.20, 20, 15 akan masih terbuka lebar untuk Anda pemirsa, silahkan hubungi kami untuk ngobrol-ngobrol sama kita santai saja hari ini ya kan, karena relax kita baru berbuka puasa. Cuman kita mungkin ingin memberikan kesempatan bapak-bapak ini untuk minum dulu karena kayaknya tadi minumnya juga masih belum terlalu puas gitu ya. Kita break dulu bapak-bapak ya. Kita akan kembali saat lagi hanya di Teknovasi, teknologi dan inovasi. Hadir sejak tahun 2008, The T-Shop menyediakan t-shirt casual dengan bahan bagus, harga terjangkau. Diproduksi menggunakan bahan 100% cotton dengan varian desain yang tidak terpusat hanya di satu genre saja, tetapi beragam. Keunggulan lainnya dari The T-Shop ini adalah banyaknya varian size, mulai dari SS, S, M, L, XL, XXL, Triple XL hingga 4XL. Sehingga seringkali produk The T-Shop ini dipakai untuk kembaran, baik untuk grup, keluarga, maupun pasangan. Selain t-shirt, The T-Shop juga memiliki koleksi tas, sandal, dan yang terbaru adalah short pants. Jadi tunggu apa lagi? Segera kunjungi counter-counter The T-Shop di Tunjuan Plaza 3 lantai 4, Pakuan Trade Center lantai UG, dan Metro Department Store Ciputra World. Atau akses di www.tttshop.com. Warung Lodoku, masakan khas Tulungagung memberikan sensasi masakan asli Indonesia. Kualitas teratas, harga terjangkau. Kita kembali lagi di Teknovasi, teknologi dan inovasi, dan Anda masih bersama saya Yudi Kemal bersama narasumber-narasumber saya yang cukup luar biasa, dan kita juga masih bersama Pak Aditya Wisnu Sasmita selaku Brand Manager Data Utama Surabaya di datautama.net.id Cyber Technology, one of the IT Utama Solutions. Kemudian juga ada Pak Wawan Setiawan selaku pengamat teknologi. Pak Wawan ini adalah gurunya Pak Adit katanya. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Saling menginspirasi. Saling menginspirasi. Luar biasa. Itu memperhalus loh Pak sebenarnya. Meskipun saling memuji. Ilmu padi Pak. Ilmu padi. Semakin runtuh semakin berisi. Pak Adang Kurniawan juga masih bersama kita dari Dinas Kominfo Pemerintah Kota Surabaya. Tadi kita sempat ngobrol off air gitu ya, sambil kita break sebentar
sambil minum-minum, sambil santai-santai. Ini saya tadi dengar dari Pak Adang juga bahwa ada juga coverage CCTV ya, yang coveragenya juga udah 100 lebih ya. 164 tambah 8, 48, 112 titik. 160 sekian titik. Wow, luar biasa. Jadi kalau misalnya mau bolos susah nih sekarang PNS ya, pegawai-pegawai ya, efektif itu. Saya ingat kota yang paling banyak CCTV London. London. Iya. Well, so maybe Surabaya abis ini Pak. Amin. Karena orang Surabaya juga nggak kalah gitu secara teknologi dan juga mungkin inovasi. Bukan masalah bolos ya, keamanan Pak mungkin ya. Keamanan, iya betul, itu paling penting sih memang security ya, itu penting. Nah, tapi kita mau loncat sedikit gini, karena sekarang memang kebetulan banyak sekali fenomena sosial media yang sudah mulai digunakan, orang-orang sudah mulai melek, dan sosial media adalah salah satu juga yang mensupport kita untuk bisa melek teknologi. Ya, kita ngobrol orang-orang awam gitu ya, Pak Wawan, Pak Adit dan juga Pak Adang, bahwa kadang-kadang ya mulai dari bikin account Facebook aja dulu gitu kan. Padahal sebenarnya secara tidak sadar mereka harusnya sudah mulai melek teknologi. Nah, ini punya peran penting sekali sosial media dalam hal ini. Tapi kalau Pak Wawan melihatnya seperti apa sosial media ini? Sosial media bagus. Saya punya pengalaman reformasi 1998, salah satunya dipicu oleh suatu mailing list yang didirikan oleh John McDougall dari Amerika dan Jerry Van Clinken dari KITLV Leiden. Itu ternyata cukup efektif, menyebarluaskan ke mahasiswa, difotokopi, dan akhirnya salah satu pendorong pemicu reformasi 1998 turunnya Pak Harto. Jadi sosial media sebenarnya berpengaruh ke politik, pertama justru di Indonesia, kemudian di Tunisia, kemudian di Mesir, di negara-negara Islam. Tapi saya masih ada keprihatinan. Karena apa? Oke, apa itu Pak? Sosial media yang selama ini kita pakai selalu diinisiasi oleh orang asing. Nah, itu dia ya. Kita masih belum bisa tuh orang Indonesia ya. Kita masih belum bisa buat. Iya. Itu masalah utamanya. Nah, banyak kanan kiri sebenarnya yang sudah kadang-kadang yang saya dengar juga sudah mulai ada, mereka mulai bongkar-bongkar begitu Pak, dari yang pattern yang sudah ada, dari pet yang sudah ada. Tapi kenapa masih juga belum bisa dirilis secara resmi? Ini apa yang salah, yang kurang apa? Oke, good point. Jadi begini, untuk mendirikan startup company itu saya kira tidak terlalu sulit. Untuk mengorbitkannya tidak terlalu sulit. Seperti Facebook. Sekali IPO sahamnya langsung ke 48, tapi habis itu jatuh ke 28. Yang sulit adalah memaintain, menjaga stabilitas. Menjaga. Ketika seperti Google naik terus kemudian memaintain. Microsoft pun sekarang mulai jatuh. Jadi lebih susah mempertahankan daripada meng-create. Nah, bagaimana memaintain supaya sustainability-nya panjang? Yaitu dengan inovasi. Selama tidak ditambah fitur yang lebih lengkap, maka orang bosen. Misalnya create cuman fiturnya 5, ya lama-lama 1 tahun bosen cuman itu. Jadi harus ditambah fitur-fitur, tambah inovasi terus. Harus begitu. Jadi memang PR terberat dalam startup company, dalam membuat satu software developer startup company, tugas paling berat adalah memaintain, menambah fitur, dan melakukan inovasi yang tiada henti. Dan ini ada satu poin, saya melihat orang-orang Silicon Valley, mereka orientasinya sudah bukan di uang. Jadi kalau kita sebagai inovator, kita punya orientasi ke uang. Ketika kita inovasi kita itu sukses, dan misalnya kita mendapat uang banyak, kita berhenti. Itu tuh kadang-kadang penyakit atau karakter sebenarnya ya. Memang kalau misalnya kita mau bilang manusiawi, tapi nanti kita bahas lagi Pak. Ini ada teleponnya, kita angkat dulu. Halo, selamat sore, Teknovasi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Mas atau Bapak? Siapa, di mana? Dengan Mas. Mas siapa Mas? Di mana? Mas Saputra. Mas Saputra. Di mana Mas Saputra? Di Surabaya. Surabaya. Silakan. Ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan nih sama kita di Teknovasi? Silakan. Mungkinkah di area Surabaya ini terdapat free wifi?
Free wifi. Itu maupun kafe-kafe. Oke. Free wifi ya. Seperti di luar negeri itu. Oke. Yang selama ini yang kita tahu free wifi sudah ada ya Pak ya? Iya. Cuman Pak Adit. Pak Adit nanti akan menjawab. Oke, itu aja Mas pertanyaannya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Saputra. Selamat sore. Ya, Pak Adit, ini menarik free wifi. Sebenarnya mungkin kalau free wifi sudah banyak nih yang menyediakan jasanya begitu ya, baik di kafe, sekarang juga di taman-taman juga sudah banyak. Mungkin yang lebih ingin sebenarnya dipertanyakan oleh Mas Saputra, ini juga pertanyaan saya selaku orang-orang yang kadang-kadang kita tuh kalau misalnya dikasih free wifi aja kita sudah coba, kok nggak bisa ya, kok nggak connect ya gitu. Nah ini apa sebenarnya yang menjadi PR utama untuk menyediakan layanan jasa internet yang masyarakat bisa nikmati sebenarnya Pak? Ya, jadi Secara murah lah. yang saya tahu di pemerintah kota sudah membuat free wifi di taman Ya. kota. 21 ya Pak? 21 titik. 21 titik ya. Kemudian ada beberapa teman-teman ISP yang punya program CSR, mereka mengadakan free wifi juga di beberapa tempat-tempat umum dengan promosi ya tentunya, yang dicarikan itu. Nah, kemudian pihak-pihak kafe dan hotel dan segala macam menyelenggarakan sendiri wifi-nya dan free. Ya tentunya kan masalah kita duduk situ masa nggak beli kopi satu. Iya benar. Kira-kira gitu ya. Itu etis ya Pak ya. Aku aja lah. Ethically ya betul, baik. Itu kira-kira begitu. Nah, teknologi wifi ini sebenarnya menarik karena dia juga bisa diintegrasikan dengan smartphone. Yes. Jadi smartphone kita sudah rata-rata ada wifi-nya. Betul. Betul kan? Nah, daripada operator seluler itu bangun BTS yang besar dan harganya miliaran, itu sedang dikaji bahwa mereka akan membuat BTS kecil yang harganya murah tapi mesti 20 meteran begitu. Nah, itu Nah, dia. itu nanti akan menggunakan akses wifi dan komunikasi selulernya melalui teknologi itu. Ya Jadi, itu sebentar lagi. baik. Sebentar lagi. Mudah-mudahan cepat Dinamakan terwujudkan. Penamaannya sudah ada Indonesia Wifi. Indonesia Wifi. Iya. Oke, hopefully ya secepatnya. Hopefully. Karena kita memang menunggu itu ya Pak Adit, Pak Wawan dan Pak Adang bahwa Iya, betul. nggak cuman akhirnya cuman duduk di Taman Bungkul aja yang bisa coverage. Nanti kalau sudah bergerak sedikit udah nggak bisa Pak. Iya. Padahal sebenarnya kalau misal di luar negeri kadang-kadang saya duduk di apa namanya bus Di gitu halte. aja ya, gitu di itu kita bus. udah yang Ya. bisa gitu mau Iya, ngerjain betul. tugas dan segala macam. Oke, baik, ini menarik. Saya mau ke Pak Adang lagi. Ini dari pemerintah, kira-kira apa sinerginya bersama swasta? Tentunya mungkin bersama Pak Adit nih dalam hal ini yang sudah selama ini dikerjakan dalam hal teknologi dan juga mungkin inovasi, Pak. Ya, oke. Mungkin saya menyambung lagi tadi dengan Mas itu ya. Mas Saputra. Sebenarnya dari pemerintah kota itu dari Bu Wali sudah mencanangkan bahwa apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Baik. Itu satu yang yang harus dipikirkan oleh setiap SKPD, setiap dinas atas statement yang Bu Wali katakan tadi. Salah satu yang bisa diberikan, kita sudah ada 21 titik wifi ya di taman-taman. Ya. Bahkan kemarin Ibu Wali juga sudah meresmikan di Taman Prestasi itu BLC. Di situ Burning Learning System, di situ sudah disiapkan ada 10 PC yang kerjasama dengan pihak provider ya. Setiap orang bisa belajar internet di situ, belajar komputer di situ. Wow. Dan juga dulu udah ada juga di Taman Flora, ada PLC dengan SS waktu itu kita kerjasama dengan Radio Suara Surabaya dan juga Telkom. Itu ada sekitar 20 PC. Jadi itu bergilir. Biasanya anak sekolah bergilir datang ke sana untuk proses pembelajaran di sana. Dan juga kita siapkan guru di situ. Oke, luar biasa. Ini adalah merupakan satu bentuk edukasi juga terhadap masyarakat kita yang ternyata masih banyak juga yang belum melek teknologi dan inovasi begitu ya Pak. Mungkin saya bisa tambahin. Silakan Pak Wawan. Memang saya lihat penetrasi internet di Indonesia luar biasa besar karena Betul. memang Indonesia penduduknya jumlahnya banyak. Cuman beberapa kritik adalah internet ini disalahgunakan untuk misalnya perjudian, porno. Jadi kadang salah sasaran. Ini yang perlu satu pembahasan khusus bagaimana supaya internet ini bisa sampai ke masyarakat luas tapi penggunaannya tepat. Betul. Untuk belajar, untuk mencari informasi. Karena selama ini terus terang penyimpangannya sebenarnya
besar juga loh Mas. Lebih besar daripada besar. yang ingin dicapai. Pornografi sebenarnya. coba aja ke warnet, lebih banyak mungkin pornografi, judi. Jadi internet ini seperti pisau bermata dua. Online game net Iya, gitu ya. kalau kita ini tergantung orangnya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif atau hal yang negatif. Ya. Nah ini yang nanti mungkin PR mungkin dari Menkominfo ya untuk mengkonsepkan bagaimana internet di Indonesia menyebar dan bisa digunakan secara positif. Jadi kalau dibilang tidak melek sebenarnya mungkin melek, tapi yang dibilang tidak melek adalah tidak melek poin yang memang harus akses itu apa ya? Betul. Akan digunakan untuk apa? Positif atau tidak itu? Poinnya di situ. Pak Adam, silakan. Tambahin ya. Ya, silakan Pak Adam. Tadi memang saya setuju. Nah, kembali kepada diri manusia yang menggunakan. Ya. Kalau dari si Kementerian Kominfo mungkin dengan rekan-rekan asosiasi warnet sudah berusaha meng-create ya, dibentuk suatu software Nawala ya. Nawala ya. Kita coba berhitung, tapi memang kita harus berhitung bahwasanya orang baik itu dengan orang jelek, karena di sana itu orang yang mengakses, memasukkan ada 6 alamat-alamat yang blokir-blokir itu hanya terbatas 10 orang, sedangkan yang berusaha untuk menciptakan hal yang baru itu juga banyak orang. Jadi seolah kita bisa masukkan 1.000 yang masuk 1.500 atau 2.000, jadi masih nggak imbang dengan kekuatan itu. Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah kota waktu itu ya, yang sekarang ini kebetulan Dinas Kominfo juga punya kewenangan tentang perizinan warnet. Di sini kita selalu aktif untuk melakukan suatu sweeping dengan beberapa instansi vertikal, Satpol PP dan juga kecamatan. Dan di sini kita juga selalu menekankan untuk adanya blokir situs porno. Memperketat perizinannya juga Pak? Ya, sudah dilakukan juga ya gitu ya. Baik, Pak Adit, terakhir sebelum kita nanti break dan juga saya masih mengundang pemirsa 820-2015 untuk ngobrol sama kita, silahkan kita ke Pak Adit. Pak Adit, ini berkenaan juga dengan blocking sites atau juga beberapa situs yang memang nantinya akhirnya ini bisa digunakan untuk memaksimalisasi intentionnya untuk masyarakat kita biar lebih tereducate secara teknologi di internet terutama. Ini sudah terfikirkankah oleh Pak Adit sebagai penyedia jasa teknologi? Memang serba salah bagi pelaku dunia industri ya. Yes. Kita ini kan cari uang dari berjualan bandwidth. Betul. Bandwidth makin besar makin banyak uang kita begitu ya. Ternyata bandwidth makin besar karena pornografi. Harus gimana? Itu ya, pusing juga ya. Cari duit tapi ternyata tapi sebagai warga negara yang baik dan ada regulator. Yes. Dan sudah ditetapkan bahwa itu dilarang. Kemudian kita sebagai pelaku industri mencoba mentaati dan membuat DNS kita ke arah Nawala dan tidak memperbolehkan pornografi. Walaupun secara teknis kalah terus yang tadi Pak Adang cerita. Tapi kita berusaha ke sana dan berusaha yakin bahwa mudah-mudahan industrinya tetap bertumbuh dan ternyata bertumbuh. Bertumbuh ya? Ternyata bertumbuh. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bertumbuh dan itu sudah jadi satu contoh yang dulu di Research in Motion yang dilarang bahwa harus pornografi di PP ya. Dan akhirnya benar tidak bisa dia diblokir menggunakan proxy ya Mas Awan ya. Jadi kalau kita browsing yang nggak benar itu masuk ke proxy-nya RIM, buktinya yang pakai banyak, semua orang pada tanya PIN semua. Itu ya. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan. Silakan nanti pemirsa bergabunglah bersama kita di 0318202015 kalau ada yang mengganjal soal teknologi dan inovasi, santai saja. Kita nanti akan kembali lagi, tapi kita break sejenak setelah beberapa pesan berikut. Saya dan bapak-bapak yang luar biasa ini, kita akan kembali di Teknovasi, Teknologi dan Inovasi. Surabaya Plaza Hotel kini hadir dengan menu nasi goreng unik khas Surabaya, nasi goreng Janco. Menu ini adalah kombinasi dari rasa pedas dan enak yang menggigit lidah dengan paduan bumbu terasi khas Surabaya, telur, daging kepiting, ayam, dan juga udang. Hanya dengan Rp50.820 per porsi, nasi goreng Janco bisa Anda nikmati dengan teman maupun keluarga Anda, karena porsinya cukup untuk 4-5 orang dewasa.
Jangan lupa ajaklah rekan dan keluarga Anda untuk menikmati nasi goreng Cancuk di Surabaya Plaza Hotel, Jalan Pemuda 31-37 Surabaya. Tumor, kanker, gagal ginjal, dan diabetes, penyakit yang persentase kematiannya sangat tinggi. Menurut TCM Tiongkok, penyebab utama penyakit tersebut adalah karena antibodi menurun dan racun mengendap di dalam tubuh manusia. Sarana pengobatan Chongsan adalah klinik TCM Tiongkok. Spesialis membantu mengatasi masalah penyakit tersebut. Sudah banyak pasien yang telah disembuhkan. 4 tahun saya menderita kencing manis dan darah tinggi. Sudah berobat ke mana saja, tapi tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya saya terkena komplikasi gagal ginjal. Seluruh tubuh saya membengkak dan tidak bertenaga. Kemudian saya berobat ke sarana pengobatan Chongsan. Setelah menjalani 5 kali pengobatan, diabetes dan gagal ginjal saya teratasi. Sekarang saya sudah bisa bekerja dengan normal kembali. Dengan minum jamu herbal TCM resep rahasia Tiongkok akan Membuat suatu inovasi agar yang baby boomer ini nggak gaptek. Oke. Terus yang kedua, kenapa kita nggak berpikir ada media center di Surabaya Media yang center. bisa mengakomodasi semua aspirasi? Terus terang aja di sini dari multimedia, baik itu dari radio, dari provider website, dari wifi dan lain sebagainya. Nah, mungkin nggak di Surabaya ini ada media center? Media center begitu ya? Baik. Semua masalah kemasyarakatan di Surabaya ini bisa terakomodasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prayogo di Sidoarjo. Menarik ini, Pak Wawan, Pak Adit, dan juga Pak Adang. Silakan, siapa dulu? Mungkin ke Pak Wawan dulu saya. Silakan. Ini baby boomer dulu tahun 70-an dianggap sama Pak Prayogo nih, bapak-bapak ini, karena kalau saya kan masih ini ya, memang masih muda. Muda tapi macak tua. Saya sedikit cerita sejarah mungkin dari sejarah dunia. Pertama adalah agraris, industri, kemudian era ini kita masuk era yang namanya Age of Creativity. Age of Creativity. Jadi era kreativitas. Ya, betul. Ini akan dari sekarang dan akan menjadi masa depan anak-anak di seluruh dunia. Mereka nanti akan adu kecerdasan. Dan yang bikin terus terang kita semua prihatin bahwa di Indonesia ini hampir semua produk teknologi semua import. Apple, Silicon Valley. Sekarang Rusia juga sudah mau Skolkovo untuk menyaingi Silicon Valley. Mereka juga udah keluarin tablet plastik seperti itu. Nah, terus terang saya melihat ini kita belum siap untuk membuat produk teknologi yang benar-benar bukan hanya merakit ya, tapi dari hulu ke hilir dibuat di Indonesia. Karena ini nanti ke depan ini adalah era adu kecerdasan dan era adu persaingan benda-benda sophisticated seperti iPad, Google Glass, dan sebagainya. Makanya untuk itu anak-anak muda seharusnya tidak hanya developer Android, tapi sudah masuk ke level lebih bawah, yaitu mereka bisa menjadi bikin sistem kernel dan kemudian bisa menjadi produsen hardware. Harus siap seperti itu. Mau nggak mau? Kita angkat telepon atau angkat telepon? Ya, kita angkat telepon dulu Pak, karena ini ada telepon yang sudah menunggu. Nanti kita lanjutkan untuk menjawab. Halo, selamat sore Teknovasi. Halo. Selamat sore Teknovasi, dengan Bapak siapa? Saya Lutfianto, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur. Oke, baik Pak Lutfianto, silahkan Bapak. Ya, saya ingin sampaikan tadi soal situs-situs porno itu ya. Ada regulasi bagus. Seringkali ada penggerbekan bagus gitu kan. Masalahnya kan kalau sudah seperti itu tidak dengan sendirinya kemudian itu bisa dicegah gitu. Bagi saya yang lebih penting itu justru dunia persekolahan ini justru harus melatih anak-anak untuk bisa menggunakan internet itu secara benar. Sekarang ada handphone yang juga sudah pakai internetan. Saran saya, teman-teman ini sebaiknya juga bekerja sama dengan dinas pendidikan. Justru jangan dilarang pakai handphone. Anak-anak sekolah jangan dilarang membawa handphone, tetapi di persekolahan itu handphone dipakai, gitu kan?
bagaimana kemudian di situ anak-anak dilatih untuk menggunakan handphone secara benar, memakai internet secara benar, gitu kan, sehingga nanti perkembangan untuk generasi berikutnya menjadi lebih positif di dalam mensikapi internet itu, gitu kan. Ya, tetapi kalau dilarang itu justru psikologi masyarakat Indonesia ini semakin dilarang semakin kepengen tahu, gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, tolong disampaikan juga kepada teman-teman di dinas pendidikan dan sebagainya, gitu ya, untuk bekerja sama dan kemudian di persekolahan dilatih anak-anak untuk menggunakan internet itu secara benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lutfianto. Luar biasa. Ini juga kebetulan menyambung dengan yang barusan saja kita bahas dan diskusikan ya, Pak Wawan, Pak Adit dan juga Pak Adang juga tadi masih berkenan dengan pertanyaan Pak Prayogo bahwa ini native digital generation sama mungkin kurang lebih dengan bukan pertanyaan tapi lebih ke kayak suggestion ya Pak Lutfi bahwa memang ini penting juga gitu. Memang kita tidak melarang selama ini, cuman kan hanya selalu tidak mendapatkan sebuah maksimum intention memang kita ingin endorse mereka untuk bisa berlaku atau menggunakan teknologi internet dengan benar. Nah, tapi apakah memang masih possible Pak ada native digital generation atau ada tutorial ini soal teknologi? Silahkan. Ya, ini kalau saya tadi sebenarnya udah curiga dari nada bicaranya Pak Prayogo. Ini sepertinya saya kenal dengan suaranya. Karena memang beliau itu di samping dosen ITS, memang bekerjanya di teknologi. Nah, dan beliau sebagai orang teknologi yang suka inovasi. Kebetulan kita sering sharing di kantor. Kebetulan satu hal yang beliau tertarik dengan kita, kebetulan Dinas Kominfo itu terkait mengelola HT yang terkait sama komunikasi dinas pekerjaan dilakukan baik itu Bu Wali atau dinas yang lainnya di lapangan, komunikasinya pakai HT, bukan pakai HP. Nah, di sini kita sedang di tempat kami di Kominfo, kita punya tempat workshop, kita lagi mencoba meng-create HT yang jadul ini akan kita rubah fungsinya sebagaimana HT digital. HT itu yang sepertinya digunakan karena kita beli semua keseluruhan, kita mengganti keseluruhan kita nggak mampu. Akhirnya dengan kemampuan teman-teman kita coba. Nanti kita sudah mencoba, tinggal bagaimana menciptakan perangkat yang sudah gini besarnya dicetak menjadi kecil dalam bentuk chip, sehingga bisa ditanamkan di HT itu, sehingga HT yang harganya 3 juta bisa berfungsi sama dengan HT yang harganya 30 juta. Wow. Nah, ini kita sudah lagi mencoba seperti itu dan kita sudah bisa membuat yang besarnya, topologi yang besarnya kita coba di repeater sudah jadi. Nah, kemarin kita coba hubungi dari teman-teman yang di luar. Memang di Surabaya pengen tahu ya, kita nggak tahu, pengen dapat informasi bagaimana jam sekian besarnya topologi besar diciptakan menjadi kecil gitu, seperti chip. Di Cina sudah ada. Tapi harapan saya bukan di Cina, saya pesan tapi di sini di gitu. Indonesia. Cuma siapa yang bisa gitu ya. That's what we call innovation. Ya. Tahan dulu sebentar, ada telepon lagi, kita angkat dulu Pak Adit, Pak Wawan, dan Pak Adang. Halo, selamat sore. Teknovasi. Selamat sore dengan Bapak atau Mas siapa di mana? Sore Pak. Selamat sore Pak. Bapak langsung ke Pak Adang aja. Iya, dengan Bapak siapa? Mohon maaf sebelumnya. Pak Pul, Surabaya. Baik, silahkan Pak. Mau tanya ini program Pemkot masalah Sapa Warga ini kabar kelanjutannya gimana ini? Itu aja, terima kasih. Baik, itu saja, terima kasih Pak. Ya, baik, singkat, padat, jelas. Silakan Pak Adang langsung dijawab. Sapa Warga, ya. Ini terkait sama Sapa Warga mungkin ada konten beda ya. Yang penting kontennya konten untuk terkait dinas Bapeko ya, yang terkait sama. Kita juga punya Sapa Warga. Sapa Warga itu di Kominfo itu sifatnya untuk sebagai keluhan. Kembali dengan persoalan Pak Prayogo tadi sebagai media center. Memang dari sisi Kominfo kita sudah siapkan namanya keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat kita juga mengupdate segala bentuk perkembangan. Seperti perkembangan kalau dulu ada Facebook, kita juga siapkan Facebook untuk keluhan masyarakat. Yang mana kita punya prinsip 1x24 jam setiap keluhan masyarakat harus terjawab. Bukan hanya dari SMS ya Pak? Bukan hanya dari SMS, bukan hanya dari telepon.
melalui Facebook, melalui Twitter juga kita siapkan untuk sama warga. Jadi semua saluran yang bisa digunakan terkait sama masyarakat, keluhan masyarakat itu kita siapkan agar masyarakat betul-betul dapat mengeluh atau memberikan informasi kepada Pemkot apa yang terjadi, apa yang bisa dilakukan di. Betul. Ini dibuktikan kebetulan Pak Adit juga sedang membuka di tabletnya @sapawarga SBY ya. Itu adalah Twitternya untuk kalau misalnya Anda para pemirsa ingin sekali gitu untuk banyak hal yang ingin dikomunikasikan dengan Pemkot, terutama yang berkenaan dengan Dinas Kominfo. Betul. Baik, ada telepon lagi luar biasa ini. Mohon maaf, jadi kita harus menjawab Pak Adit. Sabar, pertanyaannya masih sama. Itu nanti kontennya saya mau tanyain ke Pak Adit sebagai media support. Halo, selamat sore Teknovasi. Halo. Selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Halo, selamat sore. Iya Bapak sudah tergabung. Baik. Silakan Bapak. Ada yang ingin ditanyakan langsung sama kita? Ya, ini kalau saya lihat judulnya, Ya. Kampung Desa. Mohon maaf, boleh dibantu? Ya, mohon maaf sebelumnya Bapak, boleh dibantu mengecilkan volume televisinya? Kami kurang jelas. Kampung Desa. Think different. Oh, think different, ya baik. Namanya. Kampung Desa. Nah, diusahakan desanya itu bukan untuk kalangan atas, Ya, tapi untuk kalangan bawah. oke. Nah, kita selalu kreatif, inovatif hanya untuk kalangan atas, itu tidak ada gunanya. Ya, baik. Bukan untuk kesejahteraan rakyat. Baik. Coba kalau Bapak saya yang ciptakan, bisa nggak bikin HP harganya 50.000? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Oke, silakan dijawab mungkin ke Pak Adit deh sekarang, karena kan kebetulan ini berkenaan juga dengan media center tadi, kemudian possible-kah ada semacam native digital generation, native digital park gitu? Ya, Teknologi? saya setuju karena dari kami dan teman-teman ISP lain yang tergabung di APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, itu rata-rata permintaan demand tinggi terhadap akses internet itu ternyata dari kelompok umur yang Bapak Prayogo tadi sebutkan. Jadi yang lahir itu, saya tanya itu ternyata dia kelahiran 90, tahun 93, 94 gitu ya. Dan mereka sekarang sudah jagoan semua gitu, sudah menggunakan internetnya. Dan mereka yang bisa menggerakkan orang tuanya untuk mengeluarkan biaya belanja internet di rumah, di masing-masing rumah dan di sekolah. Nah, sehingga ini pertumbuhan internet sebenarnya market internet digerakkan oleh mereka. Kalau kita sih kan ya pengusaha bergerak gitu. Nah, saya mengamati bahwa penjualan market kita itu digerakkan oleh kelompok umur tersebut. Benar Pak Prayogo itu. Baik. Nah, masalah media center kami siap mendukung. Kalau dari kan kita ada pelaku industri, ada masyarakat, ada regulasi begitu ya. Pemerintah kan? ya. Baik. Dari tiga kerjasama ini kita akan mendukung regulator supaya masyarakat tersampaikan aksesnya ke media center tersebut. Nah itu ya, Nah, itu sebenarnya dibutuhkan kerjasama bersama begitu ya Pak ya. Triparty. Yang juga, kalaupun yang tadi terakhir dari Bapak yang sudah mengatakan harusnya teknologi juga harus bisa murah. Singkat, Sebenarnya memang itu harus begitu. Memang harus begitu. Karena saya lihat terus terang di Rusia, di India mereka bisa ciptakan tablet sangat murah. Sangat murah ya. Memang untuk pendidikan. Nah, itu jadi dibuat khusus untuk pendidikan, untuk membaca buku, untuk e-learning. Memang di luar negeri sudah dibuat dan ini seharusnya harusnya dimulai di Indonesia untuk membuat mungkin sekitar $50 dan itu mungkin spesial untuk e-learning seperti itu ya. Dibutuhkan teknologi dan inovasi harusnya ya dari masyarakat kita, paling tidak bukan hanya pelaku-pelakunya, tapi masyarakat juga bisa loh kalau misalnya mereka punya kreativitas tadi. Betul. Yang pertama saya kira adalah social responsibility dulu. Ya. Karena terus terang saya lihat masih orang mikir mungkin lebih ke bisnis ya. Tapi kalau ini kan social responsibility ya, untuk memajukan ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak, mohon maaf sebelumnya karena waktu kita juga sudah terbatas sekali. Nanti kita sambung kapan-kapan. Terima kasih banyak Pak Adam, Pak Wawan dan Pak Adit dari
Dan belum, ternyata kita masih punya satu segmen lagi. Maksudnya kita harus break dulu sejenak. Kita masih akan kembali lagi di teknologi dan inovasi. Masih bersama saya Yuri Kemal di FBO TV. Sandal terbaik masa kini Clarudo menghadirkan varian-varian terbaik untuk Anda. Sandal yang cocok untuk dipakai di berbagai suasana, baik santai maupun casual. Sandal Clarudo juga cocok untuk anak-anak, remaja maupun dewasa. Harganya pun sangat terjangkau. Kualitas sandal Clarudo juga terbaik, terbuat dari bahan-bahan pilihan yang akan membuat Anda nyaman saat Anda memakai sandal Clarudo. Selain itu, juga tersedia sandal wanita anti-selip. Sandal Clarudo mudah didapatkan di toko-toko terdekat dan juga dapat dipesan di hotline berikut ini. Sandal Clarudo, sandal terbaik masa kini. Merlin Bakery and Catering menyediakan berbagai macam roti, kue basah, cake, dan ice cream yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau. Merlin juga melayani catering untuk acara kantor, meeting, seminar, maupun acara keluarga, dan melayani delivery order. Produk-produk dari Merlin tidak mengandung bahan pengawet dan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Jangan tunda lagi, segera hubungi Merlin Bakery and Catering di Jalan Ngagel Jaya 70 Surabaya atau di nomor telepon berikut. Coba nih, gratis. Jangan! Sudah kubilang, jangan kau pakai narkoba. Mati kau dimakan sama cacing. Lebih baik lapor sebelum ditangkap. Terletak di area bisnis yang strategis dan tidak jauh dari pusat kota serta jembatan terpanjang di Indonesia, Suramadu, Kapas Kerapok Plaza adalah sebuah mall di Surabaya Timur yang terintegrasi antara mall dengan trade center. Sebuah tempat belanja yang aman, nyaman, dan lengkap. Kapas Kerapok Plaza juga menjadi lokasi yang tepat sebagai salah satu alternatif pilihan dalam penyelenggaraan event, investasi, dan bisnis. Segera kunjungi Kaza Kapas Kerapok Plaza. Saking semangatnya kita sebenarnya sudah ada di penghujung acara, tapi karena kita masih punya beberapa menit lagi, sedikit yang terakhir dari narasumber saya untuk sore hari ini, ada Pak Adam yang juga sudah mewakili Dinas Kominfo dari pemerintah Kota Surabaya, Pak Adang Kurniawan, kemudian ada Pak Wawan Setiawan selaku pengamat teknologi, dan juga Pak Aditya Wisnu Sasmita, ini Brand Manager Data Utama Surabaya dari datautama.net.id. Cyber Technology ini adalah salah satu solusi Anda untuk bisa mendapatkan Total solution untuk IT, betul sekali. Nah, silakan Bapak terakhir dari Pak Wawan dulu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, saya lanjutkan yang tadi bahwa seorang inovator mestinya orientasinya jangan, biasanya orang money oriented ya. Yes. Tapi kalau seorang inovator money oriented, ketika dia punya uang banyak, dia akan berhenti. Betul. Rata-rata inovator adalah mencintai pekerjaannya. Absolutely. Love what you do. Oke. Ya, jadi dia mencintai apa yang dia kerjakan. Ada uang atau tidak, dia akan tetap menjadi seorang inovator. Itu yang pertama. That's a good innovator ya. Iya, itu the real innovator, mencintai pekerjaannya. Yang kedua, untuk menjadi inovator tidak hanya bisa membaca buku atau mungkin mendengarkan acara-acara ini, tapi harus dilatih. Cara dilatih untuk berpikir kreatif, ini latihan, tidak hanya membaca buku atau mendengar seminar, nggak akan bisa. Tapi dengan latihan-latihan, misalnya membuat sesuatu yang baru, ini harus kontinuitasnya harus terus dilatih. Maintenance-nya tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Wawan tadi ya. Iya. Jadi inovator tidak bisa hanya membaca buku atau mendengar ceramah-ceramah, tapi harus ada latihan untuk
generate new ideas, generate ide-ide baru dan merealisasikan apapun. Misalnya membuat ya dari hal-hal yang simpel lah, Betul. yang belum pernah ada. Terus, itu harus dilatih terus. Nah, itu inovator. Yes. Gitu, harus begitu. Dari saya mungkin itu. Oke. Dari Kalau dengan teknologinya sudah siapkah Data Utama sebagai salah satu IT solutions part yang kita juga berharap gitu ya dari Data Utama untuk juga bisa terus mensupport. Pak Adit silakan. Siap. Jadi mendukung Mas Wawan tadi, kami punya segmen untuk perumahan di rumah. Baik. Housing. Kemudian housing, kemudian di corporate, di perusahaan, di warnet ada, di pemerintahan ada, di semua lini ada. Demi suksesnya tujuan dan motivasi Mas Wawan tadi. Betul. Kami dukung. Inovasi tanpa teknologi tidak ada apa-apanya. Pak Adit siap membantu, Pak Wawan sudah mengencourage, tinggal Pak Adang sekarang. Kita ingin sekali mendapatkan input dari Pak Adang sebagai yang jelas begini, bahwa segala perkembangan yang ada di teknologi, insya Allah dari sisi birokrasi kita siap mengikuti. Bahkan kita akan mencoba bukan hanya sekedar mengikuti, bagaimana kita bisa mencoba membuat create yang baru, menginovasikan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Dan juga segala masukan terkait teknologi kita juga siap menampung. Nah, terkait sama Bapak yang tadi, kita akan juga berusaha memberikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah siapkan beberapa tempat latihan-latihan karena kita punya prinsip kemampuan teknologi, kemampuan mengembangkan suatu inovasi tidak harus memiliki sarana. Tidak untuk kemudian ketika orang itu tidak mempunyai sarana laptop dan sebagainya, pemerintah sudah siapkan namanya BLC di beberapa tempat, bahkan di rusun ada 3 rusun yang sudah kita siapkan BLC di tempatnya itu. Digunakanlah semaksimal untuk masyarakat yang ada di sekitar. Gratis ya Pak? Gratis. Rusun di situ sudah kita siapkan internetnya, plus ada tiga rusun ya, rusun Penjaringan Sari dan rusun di dekatnya Urip Sumarjo itu ada satu lagi saya lupa. Itu ada di kantor. Di situ kita siapkan komputer dan laptop untuk pelatihan teman-teman yang penghuni rusun atau sekitarnya yang ingin belajar internet di situ. Baik. Dari pemerintah kota. Luar biasa, ini sudah supportnya dari pemerintah, dari birokrasi, dari birokrat juga sudah cukup luar biasa. Jadi mohon Anda para masyarakat, pemirsa, kalau misalnya memang ingin sekali menggunakan, tidak melulu harus punya media yang luar biasa, punya tablet dan segala macam, silakan ke BLC, tapi digunakan secara maksimal begitu. Dan juga pastinya harus to the intention seperti Pak Wawan bilang. Pak Adit juga sudah siap membantu dari sisi IT-nya, dari sisi IT Solutions yang lewat Data Utama. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak, luar biasa obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di topik-topik yang juga luar biasa. Think Different harus saya tutup, teknologi dan inovasi dari SBO TV Spirit of the City. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Adang Kurniawan, Pak Wawan, Pak Adit. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya Yudi Kamal harus pamit mundur dari SBO TV Spirit of the City. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.